Selamat berjumpa kembali para sahabatku dimanapun sahabatku berada, baik yang ada di daerah Bangku sendiri, di luar daerah Bangku sendiri, di provinsi-provinsi seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia dimanapun sahabatku berada. Kita selalu semangat. Pohon doro atau pohon apel indi kawan. Eh, Sering saya berikan sharing bahwa fase generatif juga vegetatifnya itu selalu tidak pernah terhenti, jadi selalu bersamaan vegetatif dan generatif. Kalau kita kembali ke keilmuan, eh, apa yang disebut generatif, fase generatif yang berlebihan akan membuat tanaman ini eh, perkembangbiakannya tidak akan pernah subur. Tetapi kan kita kembali kepada keilmuan bahwa semua itu disesuaikan situasi tanaman, juga karakter tanaman sendiri itu kita harus lebih banyak belajar. Seperti buah indi, buah doro, buah tradisional yang rata-rata itu di sekitaran kita dulu itu sangat banyak, bahkan tidak dimanfaatkan. Kita dapati beberapa buah juga pembungaan dalam fase generatif lebat sekali, bahkan imbang kawan. Jadi pembuahannya dalam satu tangkai kecil itu kadang-kadang calon buahnya itu sampai ada 10, ada berapa. Kita simak sangat banyak sekali. Selalu dari vegetatif ke generatif itu selalu seimbang. Nah, inilah pentingnya vegetatif care untuk tanaman doro ini. Melihat karakter tanaman ini ketika di dalam pot atau polybag dengan teknik vegetatif seperti ini selalu generatifnya itu terus menerus. Tentu kita itu memicu dengan pertumbuhan agar tanaman ini subur. Nah, sebelum saya memberikan sharing bagaimana tanaman ini subur dengan media tempat pot polybag kecil seperti ini, tentu yang kita gunakan kompos hijau daun, pupuk-pupuk limbah dapur. Seperti sharing saya yang sebelumnya, tentu kita bisa menggunakan rendaman-rendaman dari pupuk hijau daun, dari tumbuhan lunak, akhirnya kita siramkan. Menyiramkan, memberikan penyiraman pada tanaman ini memang keharusan kawan, sebab ini tanaman ini sangat berani dengan air ketika kita meletakkannya di pot untuk di lahan sempit. Nah, sebelum itu semuanya sahabatku semuanya, kita simak dulu mengenai daun-daun yang lobang. Sering kita menyebut daun-daun seperti ini karena penyakit, serangan ulat dan sebagainya. Itu pun kalau kita pahami tidak harus seperti itu. Kemudian setelah beberapa hari saya amati ada kita menemukan semacam kutu atau apa. Kita perhatikan kawan. Nah ini adalah semut-semut merah. Jadi semut merah pun itu ada yang kecil, ada yang besar. Kita lihat kutu-kutu seperti ini. Bahkan kutu atau penyakit tumbuhan atau pemakan daun pada tumbuhan itu juga kita bedakan dari jenis pohon itu sendiri. Jadi pohon satu dengan pohon yang lain itu walaupun jenis penyakit pemakan tumbuhan atau hama pemakan tumbuhan itu akan berbeda-beda warnanya, juga bentuknya. Seperti ini kawan, kita perhatikan. Nah, inilah yang sementara saya berikan sharing bahwa penyakit tumbuhan pada tanaman doro itu sangat minim. Kalaupun ada cuma kutu-kutu seperti ini. Juga yang kedua, saya pernah memberikan sharing bahwa ketika semut itu menghinggapi sebuah tanaman, berarti tanaman itu memang ada sumber pemakanan untuk semut sendiri. Jadi jangan pernah diartikan bahwa semut itu adalah sebagai kutu tanaman atau pembunuh tanaman, tidak. Ketika semut menghinggapi sebuah tanaman, berarti tanaman tersebut itu ada konsumtif untuk keperluan semut. Contohnya seperti ini. Banyak semut-semut yang menghinggapi di sini karena memang ini ada kutu atau penyakit pada tanaman buah indi atau doro ini, sehingga semut-semut berdatangan. Jadi inilah yang akan saya ingatkan bahwa beberapa keuntungan semut itu berada di dalam suatu pohon atau suatu tanaman. Contohnya tanaman tersebut menyediakan konsumsi untuk semut. Sengaja kita biarkan untuk beberapa minggu, kira-kira ini kutu
yang menempel ataukah ini telur-telur. Tetapi dari pengamatan saya yang sebelumnya, agar sahabatku semuanya untuk mengantisipasi penyakit apa pada tanaman buah indi atau doro ini tidak kesulitan, dan saya sedikit ingin memberikan sharing. Semoga ini semua contoh-contoh yang saling memberi manfaat. Pembuahnya calon-calon buah memang sangat luar biasa kawan. Kadang kita dapati calon buah ranting kecil pun bisa 10, bisa 15. Fase generatif, fase vegetatif itu siklusnya selalu seimbang. Apakah betul-betul tanaman ini memang punya siklus seimbang antara fase generatif dan vegetatif ketika kita letakkan dalam pot? Nah, ini tentu menjadi pemikiran kita, sekaligus menjadi bahan kita agar kita itu bertanam jenis tanaman doro atau tanaman indi yang banyak kita dapati di sekitaran kita, itu kita bisa maksimal mempunyainya sebagai tanaman hias, walaupun dilansepet di pot di lantai 1 seperti ini. Baiklah sahabatku semuanya, demikianlah sementara ini sharing dari saya, channel Agus Suwito, semoga memberi manfaat. Bagaimana sahabatku semuanya? Tanaman ini tanaman jenis doro, jenis apel indi, seakan-akan menjadi tanaman terbuang di masa lalu. Nah, ternyata tanaman ini kalau memang betul-betul kita rawat, kita budidaya, buahnya itu akan sangat besar. Dan tentu saja juga rasanya enak sekali, yang kita sering menyebut sebagai doro atau tanaman apel indi. Juga nantinya kawan, karena berulang-ulang pun saya juga mendapat pertanyaan, kalau tempatnya kecil seperti ini, dengan efektifnya rawatan vegetatif menggunakan pupuk hijau daun atau kompos limbah dapur, bagaimana? Mungkin kalau memang tempatnya sempit kecil seperti ini, nah kita sudah persiapkan, tetapi kita menunggu hari berikutnya, sebab beberapa hari ini tidak ada matahari kawan. Kita coba fullkan matahari dulu tanaman ini sebelum saya mengulang kembali. Kalau lahan yang sempit, tempat yang sempit ini tetap efektif untuk kompos hijau daun atau limbah-limbah dapur. Tentu kita juga punya cara, punya solusi untuk memberikan jawaban dari sahabatku semuanya yang pernah bertanya kepada saya, channel Agus Suwito.